Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah At-Taghabun ayat 6. Di sini kita akan mengetahui perbedaan antara idgham mutamatsilain dan yang bukan idgham mutamatsilain. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna wallahu ghaniyyun hamid. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas satu persatu sehingga kita paham hukum-hukum tajwid yang ada di dalam ayat ini. Dzalika bi annahu, ada nun yang bertasydid disebut dengan gunnah musyaddadah. Gunnah artinya berdengung, musyaddadah artinya karena dia itu bertasydid. Nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid itu disebut gunnah musyaddadah. Kemudian ada hak dhamir yang di sini hak dhamirnya berharokat dhammah, ditulis dhammah terbalik karena memang cara membacanya itu adalah panjang satu alif. Kenapa dipanjangkan? Karena diapit oleh dua huruf hidup, sebelumnya ada na, setelahnya ada ka. Apabila ada hak dhamir diapit oleh dua huruf hidup seperti ini, maka dia dibaca panjang satu alif yang kita namakan dengan mad silah qasirah. Kemudian kanat ta'tihim, ada tak bertemu dengan tak. Tak bertemu dengan ta ini disebut dengan idgham mutamatsilain. Setiap huruf yang sama, yang satu sukun, yang satu hidup, ini disebut dengan idgham mutamatsilain. Artinya hidupnya sama persis, baik makhraj dan sifatnya. Tak bertemu dengan tak, maka tidak berlakulah hukum hamas di sini ketika dia itu bersukun. Tak ini menjadi tasydid karena sudah masuk ke tak berikutnya. Tapi nanti kita akan belajar tentang ada yang hurufnya sama tapi tidak dibaca idgham mutamatsilain. Mari kita lanjutkan dulu. Kanat ta'tihim, jadi langsung ke tasydid ta tanpa kita hembuskan nafas seperti kita membaca kanat, hamasnya itu. Ini tidak berlaku hamas tapi langsung ke tasydid ta. Kanat ta'tihim, kanat ta'tihim, karena dia itu bersifat idgham. Jadi sesuai dengan hukum bacanya, idgham itu artinya masuk ke huruf berikutnya sehingga menimbulkan tasydid. Ta'tihim rusuluhum, mim mati bertemu dengan ra, kita baca izhar syafawi, berarti dia tidak dengung. Izhar itu artinya jelas. Kemudian rusuluhum bil bayyinat, ini adalah ikhfa syafawi, kita dengungkan kalau ini. Mim bertemu dengan ba, ini kita sebut dengan ikhfa karena ketika kita membaca mim, ketika kita membaca sukun mim, kita bersiap membaca ba, itu namanya ikhfa. Ikhfa syafawi. Kenapa syafawi? Karena mim itu harokat, maksudnya makhrajnya ada di bibir, maka disebut syafawi. Kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu. Tadi kita tidak kuat nafas, kita berhenti di faqalu, kemudian kita ulangi dari faqalu. Apabila kita berhenti di faqalu, maka mat tabi'i saja, artinya satu alif, tidak perlu dipanjangkan meskipun ada tanda layar ini. Tanda layar ini digunakan kalau terus. Kalau kita meneruskan baru ada hukum yang lain, yaitu mad jaiz munfasil. Bisa boleh satu, boleh dua alif. Jadi kalau kita membaca dari sini faqalu, kita teruskan, maka berlakulah tanda layar ini. Tanda layar ini tanda layar cara membaca
mad jaiz munfasil. Faqalu abasyaru yahdunana. Jadi kalau kita berhenti di sini cukup satu alif saja. Kalau terus boleh dua alif. Abasyaru yahdunana, tanwin bertemu dengan ya, kita sebut dengan idgham bi gunnah. Kita baca dengan dengung, tasydid ya. Abasyaru, kita dengungkan. Yahdunana, nah ini adalah mad tabi'i, kemudian di sini ada tanda waqaf yaitu shalla. Shalla itu artinya al-waslu aula. Wasol itu lebih utama. Artinya kalau kita itu kuat nafas, kita dianjurkan untuk terus. Ini kalau ada tanda ini. Apabila kita berhenti di sini, maka tidak perlu mengulangi. Tidak sama dengan tanda waqaf lam alif itu ya. Kalau lam alif itu kita berhenti di situ, kita mengulangi. Tapi kalau shot ini kita berhenti di sini, misalnya tidak kuat nafas, berhenti, ya sudah, tidak apa-apa. Kita langsungkan ke ayat berikutnya tanpa mengulangi lagi. Jadi meskipun dia itu lebih baik terus, tapi kalau kita berhenti itu tidak mengapa. Fakafaru wa tawallaw wastaghnallaah. Di sini kita tahu perbedaan antara yang idgham mutamatsilan dan yang bukan, yaitu pada huruf waw. Apabila waw bertemu dengan waw, tapi sebelumnya itu ada dhammah. Ini ada dua ya, ada waw bertemu dengan waw, ya bertemu dengan ya. Sekarang kita bahas waw bertemu waw dulu. Kalau ya bertemu dengan ya, sebelumnya ada kasroh. Kalau waw di sini sebelumnya ada dhammah. Waw bertemu dengan waw yang sebelumnya ada dhammah, maka dia itu tidak dibaca idgham. Fakafaru wa tawallaw. Dia dibaca mad tabi'i biasa saja, mad asli artinya satu alif dan tidak ditasydidkan. Idgham itu kan masuk kemudian ditasydidkan. Tapi kalau menemukan seperti ini tidak perlu ditasydidkan meskipun dia itu sama-sama hurufnya. Karena sebelum waw itu ada dhammah, harokat dhammah ini yang menyebabkan dia itu mad tabi'i saja. Ada yang menyebut ini adalah mad tamkin, bagian dari mad tamkin. Mad tamkin itu ada dua, yang tasydid kemudian panjang, kemudian juga ini pengecualian dari idgham mutamatsilan disebut mad tamkin juga. Tamkin artinya menempatkan sesuatu dengan tempatnya, pada tempatnya. Fakafaru wa tawal. Jadi tidak perlu ditasydid ke waw. Itu kalau sebelumnya dhammah. Kita lihat perbedaannya di kata selanjutnya atau kalimat selanjutnya, yaitu waw bertemu waw juga. Sama dengan ini, tapi dia itu ditasydidkan. Tapi dia itu menjadi idgham mutamatsilan karena sebelumnya itu adalah fathah. Kalau sebelumnya itu fathah, maka berlakulah idgham mutamatsilan, artinya kita tasydidkan. Huruf yang ditasydid maka berarti kita tekan ke huruf tersebut. Wa tawallaw wastaghnallaah. Jadi kita tekan ke wawnya, tapi tidak berdengung, karena sifat waw itu tidak berdengung, kecuali kalau wawnya sebelumnya ada tanwin atau nun mati, maka dia menjadi idgham bi gunnah. Tapi kalau ini sukun waw, dia tidak berdengung, cuma ditasydid saja. Yang ini tidak ditasydid, yang satunya ini yang sebelumnya fathah ditasydid. Ini perbedaannya. Kemudian kita berhenti di sini dengan mad arid li sukun. Lafaz Allah kita tebalkan dan panjang sampai 3 alif, tidak apa-apa. Fakafaru wa tawallaw wastaghnallaah wallahu ghaniyyun hamid. Jadi ada tanwin bertemu dengan ha, kita baca izhar halqi, jelas dan tidak berdengung. Hamid adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu apabila ada mad tabi'i, ini mad tabi'i sukun ya, ada sebelumnya kasrah, bertemu dengan huruf yang disukun atau diwakafkan,
maka menjadilah dia mad arid lisukun. Arid artinya menghadapi, lisukun menghadapi huruf yang disukun, yaitu dalam hal ini dal ini ya. Kemudian dal ini dikolkolakan karena akhir ayat atau akhir waqaf, maka dia itu menjadi qalqalah kubra. Wallahu ghaniyyun hamid. Ingat tasydidnya, tasydid ya itu kita tekan dulu ke ya-nya ya. Ghaniyyun hamid. Kita ulangi dari depan, silakan ditirukan. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.